Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kail kasar mancing digosong, kail halus mancing di sungai. Ada gempa lalu datang semong, kita berlari bertebaran. Kail halus mancing di sungai, ambil jala sambil merajut. Kita berlari bertebaran, bercepat-cepat menuju gunung. Kawan Susi Cek Ombak kali ini berada di kawasan Samudra Indonesia, yaitu Kabupaten Simele, Aceh. Episode kali ini, Susi Pujastuti ditemani satu kawan Susi yang berhasil memenangkan sayembara kreasi Susi berhadiah jalan-jalan ke Simele. Susi Cek Ombak akan ajak kawan Susi mengenali tradisi smong dan mencicipi makanan khas tradisional Simele. Lalu, sebagai permintaan kawan Susi terhadap informasi vaksin, Susi Cek Ombak akan kembali update mengenai perkembangan vaksin merah putih dari Universitas Airlangga dan Eijkman. Seperti apa lengkapnya? Yuk kita lihat! Halo, nama saya Reza dari Plustik Indonesia, Jakarta, Indonesia. Ini adalah Reza Hasfinanza, kawan Susi yang beruntung jalan-jalan ke Simele bersama Susi Cek Ombak. Reza kini tengah fokus menjadikan sampah plastik low value menjadi produk baru yang bisa digunakan. Rencana ke depan, Reza berniat untuk membuat kapal menggunakan material daur ulang sampah plastik. Wah, ini akan menjadi solusi pengurangan sampah plastik sekaligus menjadi inovasi yang pertama di dunia loh. Kawan Susi, kita kembali bertemu di Susi Cek Ombak Ke laut saja. Nah, kawan Susi, saya di Simelu bersama Reza. Reza ini netizen yang memenangkan kreasi Susi. Kenapa dia sampai memenangkan kreasi Susi? Ini lo lihat nih. Ya. Apa nih dari tadi dibawa-bawa? Ya. Ini bukan kayu. Ini terbuat dari sampah Plastik, Bu. Plastik. Iya. Tanpa kecuali ya aku Iya, lihat di ini video. semua sampah plastik yang Jadi low value. tidak dipilah-pilah. Low value plastik bisa dibuatnya jadi papan. Iya. Tadi dia bisik-bisik, bahkan katanya bisa dibikin jadi perahu. Mau coba bikin perahu, Bu. Jadi Wah. buat membantu nelayan. Kalau gitu semua orang seluruh Indonesia ini nanti selesai nih persoalan sampah plastik. Amin, Bu. Kalau kita bisa logistically Iya. mengumpulkannya Iya. ya. Iya. Karena persoalan di pulau itu semua adalah plastik Iya. yang luar Collectionnya biasa juga. banyak Iya. ya. Iya. Nah selamat, lupa aku, selamat Oh, iya, ya terima kasih, Bu. memenangkan kreasi Susi. Iya. Sesuai janji Ibu, Iya. hadiahnya jalan-jalan di pulau. Terima kasih, Bu. Nah. Lautnya keren, Bu. Ya, ini Simelu ini luar biasa. Waktu tsunami 2004, itu korban jiwanya paling sedikit. Oh, iya. Karena dia punya kearifan lokal yang namanya smong. Padahal dia paling depan ya, Mengingatkan Bu? kalau ada gempa bumi, waspada. Iya. Kalau airnya surut dalam, lari. Iya. Nanti aku ajak kamu menyaksikan Oh, nandong. iya, iya. Oh, boleh, Bu. Nanti salah satunya nyanyikan lagu Smong itu mereka. Iya, Kawan Susi jangan kemana-mana ya, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Mantai banuan
Nah Reza, seperti yang Ibu bilang, ini adalah kesenian nandong khas Simelu. Salah satunya ada yang paling terkenal namanya Semong lagi. Oke, Bu. Bapak apa kabar? Nah, Reza, inilah Simelu dan Bapak ini adalah salah satu pemain nandong ini. Iya, Bu. Nah, Ibu ingin ngajak kamu sebagai pemenang kreasi Susi supaya tahu tentang Simelu, hadiahnya ini kan ke Ya. Simelu ini. Nah, kita tanya dengan Bapak siapa namanya Pak? Ibnu Afan. Ibnu Afan. Pak Ibnu Afan. Ya. Kesenian nandong ini kan sangat khas Simelu. Ya. Dan yang ingin saya tanyakan Pak Ibnu ini, bagaimana kesenian nandong dan semongnya ini bisa memberikan satu anugerah keselamatan kepada warga Simelu pada waktu terjadi tsunami Aceh ini. Mungkin bisa sharing karena Simelu adalah satu-satunya wilayah Aceh yang juga sebetulnya paling dekat dari epicenter, tetapi justru korban jiwanya hampir tidak ada. Pak. Kalau tidak salah waktu itu cuma 7 ya Pak ya. Itu pun bukan kecelakaan. bukan dari kena ombaknya ya itu. Jadi luar biasa. Iya. Nah, mungkin Pak Ibnu bisa jelaskan kepada kita, kawan Susi pasti Ya, pengen terima tahu kasih. semuanya. Sebenarnya masalah kita masuk dulu ke cerita Semong. Itu diceritakan mengapa bisa selamat pada tahun 2004 kemarin. Karena menurut cerita dari orang-orang tua dulu, pernah terjadi Semong ini pada tahun 1907. Oke, udah 1907. Berarti hampir 100 tahun 100 kemudian. tahun ya. Diperkirakan dengan jarak 2004 hampir 100 tahun. Sehingga dari masa itu, pada waktu itu ceritanya banyak sekali orang korban. Karena belum ada sejarah yang sebelumnya. Oh, oke. Nah, sehingga pada tahun 1907 itu, bagi masyarakat yang selamat menceritakan secara turun-temurun kepada anaknya, kepada cucunya, sampai dengan saat ini. Itu masih sudah menjadi sebuah warisan budaya bagi masyarakat Simelu. Sehingga bagi masyarakat Simelu, apabila terjadi tulinon atau gempa bumi agak kuat, itu bagi yang pemuda-pemuda, Ya. cek air. Airnya surut atau tidak. Tapi lama banget ya, sudah 100 tahun dan itu terus jalan dan terbukti berguna ya? Iya, begitu Iya. kawan Susi. Jadi, ya, kita khawatir dengan gempa, tapi tidak boleh panik. Ya. Orang Simelu yang sering sekali mengalami gempa Ya. besar dan sudah mengalami tsunami, itu pun mereka hanya waspada pertamanya kalau ada gempa. Ya. Keras atau tidak. Ya. Kemudian air surutnya dilihat dalam atau tidak. Setelah itu bila memang air surut dalam, mereka siap-siap untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Ya. Mungkin juga bisa diterapkan ke daerah pesisir yang lain kali ya, Bu? Seharusnya ya sebetulnya sosialisasi bahwa gempa itu tidak selalu diikuti tsunami pertama. Yang kedua, kalaupun iya gempa itu keras sekali, dilihat dulu air itu seperti apa di laut. Karena biasanya ada waktu 5 sampai 10 menit kata ilmuwan juga. Sampai gitu. tsunami-nya datang ya. Tidak begitu gempa air datang. Tidak. Jadi ya waspada bukan berarti kita harus panik ya kawan Susi. Kira-kira seperti itu. Nah kawan Susi, saya akan melantunkan tapi bukan dengan nyanyian karena tidak bisa nyanyi, jadi pakai seperti pantun saja. Semong. Kail kasar mancing digosong. Gosong itu karang yang kelihatan. Kail halus mancing di sungai. Ada gempa lalu datang semong atau tsunami. Kita berlari bertebaran. Kail halus mancing di sungai, ambil jala sambil merajut. Kita berlari bertebaran, bercepat-cepat menuju gunung. Ambil jala sambil merajut, menangguk udang di bawah jembatan. Bercepat-cepat menuju gunung, mencari tempat mengungsi.
udang di bawah jembatan, mancing-mancing di ujung teluk, mencari tempat mengungsi, ditinggalkannya rumah di kampung. Kearifan lokal yang luar biasa. Setuju Ibu. Iya, Kita iya. patut sebarluaskan nih Iya, Bu. supaya seluruh pesisir Iya. mengerti tentang bencana tsunami Iya. dan bisa untuk lebih mewaspadai. Iya. Bukan berarti panik loh, waspada. Iya. Tidak panik. Kawan Susi, setelah ini kita akan mencicipi makanan khas tradisional. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Ini kayaknya enak banget. Itu lempeng. Oh, ini makannya dicampur. Yummy banget nih. Tetap di Susi Cek Ombak, ke laut aja. Setelah antusias melihat budaya Nandong di pantai lepas, saatnya menyantap makanan khas Simele. Yuk kita icip! Nah, kita kembali di Susi Cek Ombak ke Laut saja. Ini kita akan Ibu akan ajak kamu tuh makan Waduh. makanan yang udah disiapkan ibu-ibu di salur tadi. Iya. Bikin labaha sama bikin lompong sagu. Lompong sagu. Apa kabar Ibu? Baik, Iya. Saya dengar sibuk tuh dari pagi siapin masak-masak. Enggak juga. Baunya enak banget. Iya. Ini sagu ini Bu Iya, yang ini. sagu. Nah, sagu ini dibikin begini atau dibikin ini? Ini boleh juga kayak gini aja, Bu. Dimakan Oke. dengan rebus ikan. Kalau enggak ikan dipanggang, enak juga kan. Kalau enggak air teh juga, sarapan. Jadi ini udah mateng. Sudah. Jadi sagu Iya. hanya dikukus, Iya, enggak, digongseng. digongseng, Jadi disangrai kalau kita dicampur bilang. dengan kelapa muda, Bu. Oh, Iya. ini adalah sagu yang dicampur dengan kelapa muda, Iya. kawan Susi. Baunya aja udah Iya. sedap banget, luar biasa. Kalau ini apanya nih, Bu? Kalau ini lempeng. Lempeng. Lempeng ini sagu juga dicampur dengan kelapa muda Kelapa muda. sama pisang juga, Bu. Oh, nanti Kasih dimakan sedikit sama gula. ini. Enggak juga, ini asing, Bu. Asing. Kalau ini Oh, ini dimakan sama asin. air teh aja. Oh. Kalau enggak sama kopi, cemilan gitu yang Pisangnya rasa Iya. asin. Nah, kita Iya, kan biasanya taunya di Jawa itu pisang tuh selalu dimasak manis. Ya. Tapi di mana-mana pulau, di Natuna, di Tahuna, pisang itu dinikmatin dengan sambal. Oh iya. Jadi beda gitu Iya. loh, Reza. Nah, ini manis kalau sagunya manis. Iya, iya. Kalau Ininya pisangnya asin. asin. Kebalik kan? Iya. Kalau kita sagunya kayak dibuat kayak masak kayak orang Papua tuh, Bu, Iya, dimasak itu iya. biasanya. Wah, luar biasa, Iya. Ibu. Iya. Enak banget kelihatannya ya. Kalau makanan begini bisa beli di mana kalau di Simulu ada jualan tidak? Kecuali diminta, Bu. Dibuat orang tuh. Kalau dibuat aja enggak. Oh, jadi karena di pasar, gini, di dia cepat keras ini. cepat enggak keras. bisa kita buat di sini menunggu-nunggu maksudnya Makannya. enggak bisa. Harus dimakan Harus langsung. dimakan langsung. By order ya Gitu. Bu jadinya. Kayak By gitu. order. Iya. Ah. Keren tempatnya dan makanannya enak oke, gini. kita boleh coba, Bu? Boleh. Boleh. Yuk, Reza mau coba? Iya. Ini makannya yang mana yang mana? Nah, jadi saya coba. Waduh. Mau minta sendoknya Bu sebentar Bu. Yang ini boleh kah, Bu? Iya, iya. Ini mah kayaknya enak banget. Itu lempeng. Wah ini kalau ada pakai kopi Bu apa gitu. Iya, air teh juga Apa? Ya ini makannya dicampur kayak gitu. Lah. Yummy banget nih. bisa juga. Ini seperti jenang tapi pakai ketan nggak, Bu? Enggak. Enggak pakai Sagu ketan. saja? Iya, sagu saja. Tapi kelapanya agak mudah sedikit. Dikasih pisang. Iya. Kasih gula sedikit aja sama garam. Pisangnya Sedikit pisang aja. batu namanya. Pisang apa aja, Bu? Pisang apa saja? Oh, oke. Enggak ada terpilih dia. Kelapanya enak kan? Kelapanya harus lembek dia sedikit. Iya. Nggak bisa yang keras. Pemirsa, rasanya luar biasa. Rasanya selama ini kita taunya sagu dibikin ongol-ongol,
dibikin pepeda. Kali ini sagu dibikin lempeng, dicampur dengan kelapa dan pisang. Iya. Ya. Terus dibakar. Iya, dibakar. Bakarnya pakai tungku. Iya. Wanginya juga enak sekali. Ya. Campuran pisang sama Nggak ada kelapanya. minyak, nggak ada butter, pasti Iya. lebih sehat. Dan sagu sangat sehat loh untuk diet loh. Ya. Kawan Susi, makanan Simelu itu luar biasa. Kita melakukan perjalanan pulau-pulau ini akan mengenalkan kepada kawan Susi semua jenis-jenis kesenian dan makanan khas daerah-daerah. Reza beruntung Saya nggak loh. berhenti makan, Bu. Nah, coba you pikir apa? Cerita dong sama teman Susi, sharing apa Ya, yang kamu ini- rasakan. Hari ini saya ngerasanya beruntung banget, Bu. Diajak Ibu jalan-jalan ke pulau. Pulaunya keren, pantainya. Saya kaget, hampir nggak ada sampahnya, Bu, pulaunya. Bersih pantainya. Sebagian udah kita bersihkan Iya. loh sama tim Metro juga, Iya. sama kita. Terus masuk ke hutan gini. Happy banget sih bisa belajar dan bertemu dengan Ibu Susi. Makan, Bu, tapi saya suka ini. Ada pisangnya, ada kelapanya. Wah, ini hari ini pokoknya Dan semua domestik. ya Tidak ada yang import loh. local pride, Bu. Tidak ada gula, adanya manis dari pisang. Sehat kan? Ya. Anda perlu gula, cari pisang, cari mangga, cari nangka. Semua ada. Kurangi makan gula, lebih sehat, dan kurangi import gula. Nah, kawan Susi, kita sudah menikmati Simelu dengan kesenian nandong, dengan semongnya, dengan sekarang nih makanannya selain Ya. alam laut dan hutannya. Reza, terima kasih banyak. Saya terima kasih, Bu. Sudah berkenan diundang. ya di sini ya. Udah puas kan hadiahnya dari Iya, Ibu? Bu. Terima kasih. Iya. Nah, kawan Susi, tadi kita sudah nikmatin kesenian nandong dengan lagu semong dan pantunnya, nikmatin alam laut, hutan ya. Reza udah luar biasa, udah makan Iya, juga Bu. makanan nasi melu yang hanya ada kalau di order. Iya. Kalau tidak di order By tidak ada order bisa khusus. dapat. Iya, Bu. Ibu terima kasih, Reza terima kasih. Saya terima kasih, Bu. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Kawan Susi, selanjutnya kita akan update perkembangan vaksin merah putih dari Universitas Airlangga sebagai salah satu lembaga pengembangan vaksin dalam negeri. Nah, kami sekarang sudah selesai tahap ketiga, itu adalah sudah transfeksi, artinya vektornya. Tetap di Susi Cek Ombak, ke laut aja. Kawan Susi, yuk kita dengarkan penuturan dari Profesor Dr. Ninyoman Tripuspaningsih untuk mengetahui bagaimana perkembangan vaksin merah putih yang tengah dikembangkan oleh Universitas Airlangga. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak, ke laut saja. Sore ini saya akan wawancara, ngobrol-ngobrol dengan dua profesor ahli vaksin dari Universitas Unair dan satu dari Eijkman. Nah, yang dari Unair ini adalah Ibu Nyomang. Nah, saya akan telepon beliau, kita dengarkan nanti penjelasan beliau tentang vaksin merah putih yang selama ini sudah banyak didengar oleh masyarakat bahwa Indonesia selain kita akan beli dari Sinovac juga akan memproduksi vaksin merah putih buatan Indonesia. Nah, saya telepon dulu ya. Halo Ibu, apa kabar? Halo Ibu Susi, kabar baik, Alhamdulillah, salam sehat Ibu. Ya, salam sehat Ibu. Kita sore ini bisa ngobrol-ngobrol ya, biar kawan Susi dengar penjelasan dari Ibu tentang perkembangan vaksin merah putih ya Bu ya. Ya, Ada beberapa saya- pertanyaan nih yang sudah dikumpulkan.
Yang pertama itu vaksin merah putih kan tengah dikembangkan oleh Universitas Airlangga. Dan saya dengar sudah masuk tahap validasi. Nah, masyarakat pengen tahu nih Bu, apa itu proses validasi dan bagaimana proses perkembangannya. Ya, terima kasih Ibu Susi. Tentunya kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan institusi perguruan tinggi, tentu para akademisi dan para peneliti ini kami bersama-sama Ibu Susi. Jadi ini adalah tim konsorsium ya untuk riset ini. Jadi salah satunya yang dikembangkan UNER itu adalah berbasis pada platform yang viral vector. Jadi kan banyak platform untuk desain dari vaksin. Nah, kami menggunakan yang viral vector dan satu lagi kami ada 2 tim besar. Yang satu adalah platform yang peptida. Nah, untuk yang proses dengan viral vector kami menggunakan adenovirus dan juga adeno associated virus vector. Dan ini sudah dikerjakan tentunya dengan menggunakan strain virus COVID-19 dari Indonesia, Ibu Susi. Jadi demikian. Di virus COVID yang deaktivasi atau? Bukan, kami menggunakan bagian dari COVID, yaitu kan ada beberapa protein ya Bu, bagian dari virus COVID-19. Ada yang disebut dengan spike, itu adalah yang tempat kaki-kaki yang untuk dia menempel pada reseptor di sel inang manusia. Nah, kami di Universitas Airlangga ini mengambil spike-nya, Ibu. Jadi kakinya sih, ya. Kayak kalau rambutan itu bulu-bulunya ya Bu ya? Ya, seperti spike ya, semacam kaki tonjolan-tonjolan itu Bu, kalau digambar virus itu ya, yang menonjol keluar ya. Jadi tidak menggunakan inactivated seperti Sinovac. Sinovac kan virus yang dilemah-lemahkan ya. Kita mengambil bagian itu dimasukkan ke kendaraan. Jadi kalau kita misalnya naik angkot kan Ibu, dari sini ke pasar gitu kan masuk dibawa oleh angkot sampai ke pasar. Nah, ini kendaraannya adalah viral vector atau disebut dengan vektor. Jadi dimasukkan di situ, dibawa, nanti harapannya menghasilkan antigen di dalam sel tubuh di dalam badan kita ya. Gitu, Oke. Nah, perkembangannya udah sampai mana nih Bu? Nah, kami sekarang sudah selesai tahap ketiga, itu adalah Tahap ketiga. sudah transfeksi artinya vektornya. Nah, ini akan diuji tentu pertama uji tantang dulu ya Bu. Jadi di lab kami, di lab virologi itu yang diketuai oleh Prof. Fedik. Karena ini kami tim yang bekerja sama dari berbagai laboratorium. Kalau saya ini bukan dokter, Bu Susi. Jadi saya ini adalah biomolecular engineer ya. Jadi bekerjanya lebih ke otak-atik dari gennya si virusnya. Iya. Gitu. Nun sewu Ibu, tahap kelimanya ini kapan kira-kira? Nah, ini kan saya kadang-kadang paling sulit kalau bicara kapan, karena ini semua pastinya kita ikhtiar supaya cepat ya Ibu. Kita ini kan peneliti, kadang-kadang di lab ada beberapa hambatan atau itu kita anggap sebagai tantangan. Ini kan harus ada solusi, selesai, alhamdulillah maju, step berikut, maju step. Ya ini sudah sampai step 3, mudah-mudahan sih lancar juga. Ya kita optimis, tapi kalau ditanya waktu kan nggak bisa menjamin ya Bu. Tapi kalau ya. ditanya waktu tetap masih harus menyelesaikan dulu semua tantangan-tantangan yang terjadi di proses laboratorium sampai ke uji di binatang, sampai ke kera, kemudian baru sampai ke uji klinis manusia. Tim yang tergabung mana saja tuh Bu? Baik, tim kami ini tim besar ini Bu. Jadi kami dari mulai tim hulu itu adalah tim untuk konstruksi sampai viral vektornya itu kami tim itu satu tim adalah dari biomolecular engineering. Kami ada pusat riset ini yang sudah menjadi PUIPP. Kemudian tim berikutnya adalah tim virologis yang ada di Prof. Fedik untuk uji tantang dan sebagainya. Kemudian tim animal trial untuk preklinik. Dan nanti kliniknya kami juga tim dari rumah sakit. Kami ada rumah sakit UNER, ada rumah hanya sakit UNER saja atau dengan universitas lain? Hanya UNER. Dengan universitas lain Ibu. Jadi Universitas Airlangga kerjasama dengan alumni kami diaspora dari Manchester University. Kemudian kami bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi ada para pakar, para dokter, tenaga medis, dokter, spesialis, subspesialis lengkap, mulai dari patologi, vaksinologi, ya beragam ilmu, beragam keahlian, semua punya peran, dan ini tentu akhirnya ya untuk masyarakat Indonesia dan kita semua. Vaksin merah putih ini berjalan bersamaan dengan proses pembuatan
atau bagaimana? Ya, jadi ini kami bersama-sama paralel dengan tim Merah Putih yang lain. Jadi nanti dengan Ekman dengan ciri platform Ekman, kemudian ada LIPI, ada UNER, kalau nggak salah ada 6 tim vaksin Merah Putih, Ibu. Jadi UNER, ada ITB, UGM, LIPI, Ekman, kalau tidak salah yang terlibat dalam penelitian vaksin Merah Putih ini gitu. Bagaimana tahapan selanjutnya dari Universitas Airlangga setelah berhasil mengembangkan vaksin Merah Putih ini, Bu? Ya, jadi kami kan juga merangkul mitra, Ibu. Jadi ada mitra industri. Nah, ini nanti semua oleh pemerintah tentu kan kita akan melaporkan secara periodik kemajuan ini. Mana yang dipilih oleh pemerintah, tentu itu kami mendukung semuanya. Kalau misalnya yang lebih tentu aman, manjur, efikasinya, efisien dan stabil, tentu kami semua siap untuk mendukung lembaga apapun yang nanti akan ditunjuk oleh pemerintah dari kemajuan hasil step by step itu, Ibu. Ya. Jadi memang vaksin itu bukan produk mudah yang memang kita tunggu-tunggu, maunya hari besok ada supaya pandemik ini selesai, tapi tidak bisa. Jadi ya betul nih Bu ya, saya mengingatkan lagi para pemirsa, kawan Susi, masker yang terbaik, vaksin yang terbaik sekarang ini adalah masker, physical distancing, jauhi keramaian, cuci tangan. Itu vaksin yang sudah ada ya Bu ya, bisa kita lakukan. Iya, vaksin alami. Jadi hidup bersih dan sehat. Iya, Bu Nyoman, apa kira-kira bisa Ibu pesan kepada masyarakat, mungkin biar lebih genap gitu, masyarakat mengerti. Boleh Ibu kasih satu statement closing, Bu? Ya, jadi kami tentu menghimbau masyarakat untuk selalu patuh pada protokol kesehatan. Tadi 3M yang disampaikan Ibu Susi, selama vaksin dan obat yang khusus COVID mungkin belum ditemukan. Kemudian juga jangan lupa tentu berperilaku hidup bersih dan sehat, itu paling penting. Dan kemudian kita percayakan pada pemerintah bahwa pastinya pemerintah akan selalu mencari solusi terbaik untuk vaksin yang akan digunakan bagi masyarakat Indonesia. Jadi kita selalu artinya optimis bahwa ke depan akan ada temuan-temuan dari bangsa kita sendiri ya Ibu. Ya, insya Allah Bu, rasanya kita juga tidak kurang pandai kok dibanding bangsa lain. Oh iya. Banyak ini anak-anak muda yang pintar-pintar luar biasa kok di Indonesia. Terima kasih Bu Nyoman sudah memberikan sharing pengetahuan dan informasi kepada kawan Susi. Jangan lupa nonton Susi Cek Ombak ya Bu. Iya, saya sering nonton Ibu kok. Setelah ini, Susi Cek Ombak akan menghadirkan Profesor Amin Subandrio dari Eijkman Institute mengenai spesifikasi vaksin merah putih. Itu salah satu ciri dari vaksin merah putih. Tetap di Susi Cek Ombak, ke laut aja. Kawan Susi, banyak informasi yang beredar tentang vaksin merah putih. Tapi bagaimana sih spesifikasinya? Dan bagaimana kendala proses pengembangannya? Yuk langsung kita simak penuturan dari Profesor Amin Subandrio. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak, ke laut saja. Tadi kita sudah bicara dengan Ibu Nyoman. Nah sekarang kita akan bicara dengan Prof. Amin dari lembaga yang namanya Eijkman di Jakarta. Nah lembaga ini juga salah satu dari 6 tim yang ikut membuat vaksin merah putih. Saya akan telepon Profesor Amin ya. Nah, halo Bapak, apa kabar? Selamat sore Bu Susi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Di Jakarta atau di mana nih, Prof? Kebetulan di Jakarta. Oke, saya jauh di ujung paling utara. Iya, katanya di Simelu. Iya, betul.
Prof, ini pemirsa, ini kemarin kan sudah ada episode tentang vaksin. Nah, kita tadi ingin melanjutkan selain dengan Ibu Nyoman juga wawancara dengan Bapak supaya kita bisa dapat lebih inside story, inside perkembangan daripada vaksin itu sendiri. Jadi sekarang ini update vaksin merah putih yang sedang dikembangkan Eijkman ini bagaimana? Mungkin Prof bisa jelaskan supaya pemirsa lebih aware dan memahami. Silakan Prof. Terima kasih Bu Susi. Jadi mungkin saya cerita sedikit dari awalnya. Kami mengembangkan vaksin merah putih ini dengan menggunakan virus yang bersirkulasi di Indonesia. Jadi salah satu virus kami pilih, kemudian kita identifikasi materi genetiknya, dilanjutkan dengan mengamplifikasi gen khusus yang menyandi dua protein yang kita anggap penting, yaitu protein spike dan protein nukleokapsid namanya. Jadi asli virus ini pribumi Indonesia ya Pak, yang didapatkan di Indonesia. Di Indonesia, diisolasi dari pasien di Indonesia. Oke. Ya, itu salah satu ciri dari vaksin merah putih. Jadi harus menggunakan virus yang diisolasi di Indonesia. Dari orang Indonesia. Ya, nah kemudian prosesnya adalah setelah gen dari protein S ya, protein spike dan protein nukleokapsid itu kami peroleh, kami lakukan cloning namanya di dalam satu plasmid. Jadi untuk diperbanyak, setelah itu dimasukkan lagi ke dalam sejenis virus untuk bisa dimasukkan lagi ke dalam satu sel. Sel itu yang akan kita jadikan sebagai pabrik menghasilkan protein. Nah, sel itu ada dua jenis, sel mamalia dan sel ragi namanya. Nah, sekarang kita dalam proses membiarkan si sel mamalia dan sel ragi itu memproduksi protein yang sudah kita desain. Ya, protein itu jadi kita sebut sebagai protein rekombinan. Nah, nanti setelah protein itu, protein S dan protein N-nya kita peroleh yang terbaik, baru kita ujikan ke hewan. Dan diharapkan nanti bulan Februari atau Maret tahun depan kami akan memberikan bibit vaksinnya itu ke Bio Farma. Nah, jadi saat ini mungkin kalau dihitung persentase, ya ini kalau kita ya bukan terlalu optimis ya. Tapi kira-kira sekitar 55% lah dari skala laboratorium ya, bukan skala keseluruhannya. Karena kan ada dua fase, dua tahapan utama. Fase laboratorium yang menjadi tugasnya Eijkman, dan nanti dilanjutkan dengan fase industri yang menjadi tugasnya Bio Farma. Saya dengar kan Eijkman ini mendapat tugas khusus dari istana. Nah, apa yang menjadi kendala sekarang ini, Prof? Kendala utama yang kami alami adalah ketika kami harus mengadakan reagensia dan juga peralatan yang harus diimpor. Nah, di situ problemnya. Yang biasanya dalam 2 minggu kita sudah bisa mendapatkannya. Sekarang dalam situasi pandemi, kadang-kadang 6 minggu, bahkan ada yang sampai 8 minggu baru datang. Karena produksinya terlambat gitu, Prof? Ya, produksi dan juga banyak yang menggunakannya. Jadi sudah berebut dengan lab-lab lain. Dan juga ketiga, transportasi. Sempat kan kargo juga terhambat. Prof Amin, tadi Bu Nyoman menjelaskan tentang vaksin merah putih ini bukan dari vaksin yang COVID yang dimatikan atau dinonaktifkan sebagai dasar utamanya. Apakah sama, Prof? Ya, jadi kalau vaksin Sinovac yang sekarang sedang diuji itu memang menggunakan vaksin utuh yang diinaktivasikan, yang dimatikan. Itu prosesnya lebih pendek karena virus tinggal dibiak saja, kemudian diperbanyak ya. Kemudian setelah jumlahnya cukup dimatikan dengan cara kimia atau cara fisik. Setelah itu dimurnikan, dipisahkan, sudah jadi vaksin. Tapi kalau pendekatan kami adalah
kami menggunakan hanya 2 unit kecil dari virusnya. Jadi tidak keseluruhannya. 2 unit kecil dari virusnya. Sebenarnya dari hasil sekarang ini, apakah bisa dilihat berapa kali nanti kira-kira kita bisa divaksin agar terhindar dari penularan COVID, Prof? Kelihatannya dibutuhkan 2 kali suntikan. Oke. Ya. Dengan jarak Karena berapa bulan? dengan jarak kurang lebih antara 2 sampai 4 minggu ya. Oke. Kami belum menentukan, tapi kira-kira antara 2 sampai 4 minggu. Jadi 2 kali dengan jeda 2 sampai 4 minggu gitu ya, Prof? Ya. Nah, kemudian apakah sekarang ini perkiraan efek sampingnya seperti apa, Prof? Ya, kenapa kami memilih protein rekombinan? Karena teknologi ini tergolong teknologi yang yieldnya tinggi, kemudian biayanya relatif lebih murah, dan juga memiliki keamanan yang cukup tinggi karena kami tidak menggunakan virus hidup, ya, tidak menggunakan virus yang utuh, dan juga risiko terjadinya apa yang disebut sebagai antibody dependent enhancement, artinya ADE itu adalah satu keadaan yang terjadi ketika vaksin dengue dikembangkan. Itu terjadi pada beberapa kasus, tapi menurut berbagai literatur risiko itu rendah sekali atau bahkan nyaris tidak ada di vaksin SARS coronavirus 2 ini. Oke. Nah, rencananya kapan Eijkman menargetkan penyelesaian dari vaksin merah putih ini sampai kepada vaksinasi massal misalnya? Ya, jadi kami di laboratorium hanya diberi waktu 12 bulan Bu Susi untuk mengembangkan bibit vaksinnya. Setelah itu kami harus menyerahkan ke Bio Farma. Bio Farma akan melanjutkan ke uji preklinik, uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Dan kalau semuanya berjalan lancar dan mendapatkan berbagai fasilitas kemudahan ya dari Badan POM dan sebagainya, kita harapkan di akhir tahun 2021 sudah bisa menyelesaikan uji kliniknya, dan kemungkinan di awal tahun 2022 ya, mungkin bisa saja trimester pertama atau kedua dari tahun 2022 kami baru bisa memproduksi secara massal. Oke, jadi diberi waktu 12 bulan untuk proses penyelesaian di laboratorium, kemudian diserahkan ke Bio Farma. Bio Farma memulai uji klinis. Perkiraan 2022 semester pertama sudah mulai memproduksi massal ya, Prof ya? Ya, insya Allah ya. Kira-kira nanti target pertama di 2022 semester pertama itu siapa, kelompok mana, Prof, yang divaksinasi? Saya kira tetap seperti yang disepakati juga di internasional sebetulnya, yang menjadi prioritas pertama divaksinasi adalah frontliner, jadi orang yang di garda depan. Ya, itu bisa tenaga kesehatan, bisa juga petugas keamanan atau ketertiban. Oke. Jadi mereka yang karena tugasnya berisiko tinggi untuk terpapar kepada virus, itu yang diprioritaskan. Baru kemudian kelompok-kelompok lain. Oke, terima kasih banyak nih Prof Eijkman, Prof Amin sudah berkenan untuk memberikan insider. Jadi kan mereka pikir dalam akhir tahun ini siap. Jadi rupanya masih takes time. Labnya saja masih memerlukan 12 bulan. Jadi ya itu kemarin saya sudah bilang sama kawan Susi ini, vaksin yang terbaik sekarang adalah pakai masker. Sama jaga physical distancing, kemudian mencuci tangan yang rajin, dan ya tentu saja protokol kesehatan ini tidak bisa dikesampingkan ya Prof ya. Betul, jadi message-nya memang sebelum ada vaksin kita harus tetap menjalankan 3M. Sesudah ada vaksin juga tetap menjalankan 3M, karena vaksin tidak menggantikan 3M.
Oke, vaksin juga nanti setahun 2 tahun lagi ini tidak akan menggantikan 3M pemirsa. Jadi tidak otomatis vaksin menghilangkan pandemi langsung. jadi tetap 3M itu sangat penting. Betul, Jadi terima 3M. kasih Prof Amin sharingnya. Terima kasih Bu Susi. Sampai ketemu lagi lain kali dan nonton supaya Bapak juga nanti bisa memberikan saran-saran kepada kami. Baik. Ya. Silakan. Salam sehat selalu Bu Ya, Susi. salam sehat selalu. Selamat sore. Prof. Terima kasih. Ya. Kita sekarang di depan ini ada kerajinan yang luar biasa. Tahu dibikin dari apa nih? Dari koran bekas yang buat Pak Dedi dari Bandung. Jadi kalau kita rajin sebetulnya tuh bikin apa saja. Coba ini koran bekas saja bisa cantik seperti ini. Inilah seni. Jadi tetap kirim kreasi kalian ke Susi Cek Ombak atau Susi Pujiastuti 115. Nah, setelah perjalanan di pulau melihat gamelan tadi kendang kesenian Nandong, makan makanan Simelu, ngobrol dengan Reza yang merecycle plastik, maka tidak terasa 60 menit sudah perjumpaan kita. Jangan lupa tetap nonton Susi Cek Ombak di Metro TV setiap hari Rabu jam 8 malam. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Metro TV, knowledge to elevate. Metro TV, knowledge to elevate.